Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Syarov dari kelas 10 IPS 1. Saya ingin menjelaskan tentang apa itu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah jauh yang namanya hubungan sosial, karena bagaimanapun hubungan tersebut mempengaruhi perilaku orang tersebut. Pasti teman-teman sekalian bertanya kepada saya ataupun ke orang lain, apa manfaat dari sosiologi itu sendiri? Apa manfaat dari sosiologi tersebut? Sosiologi mempunyai manfaat, yaitu memungkinkan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pengetahuan masyarakat, kelompok sosial, lembaga sosial, asosiasi, fungsinya, dan lain-lain. Sosiologi membantu manusia menjalani kehidupan sosial yang efektif. Sosiologi mempelajari peran lembaga dalam pengembangan individunya itu sendiri. Sosiologi itu sendiri disusun menjadi 4 unsur sifat sosiologi, yaitu nomor 1, sosiologi bersifat empiris, yaitu didasarkan pada realistis di lapangan dan tidak spekulatif. Nomor 2, sosiologi bersifat teoritis, itu disusun secara sistematis dengan abstraksi. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, yaitu memperhitungkan, mengevaluasi, memperbaiki studi sosiologis yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat, yaitu yang terakhir nih, sosiologi bersifat non-age, yaitu tidak menilai benar atau salah, mengkaji apa yang senyatanya bukan apa yang seharusnya. Perlu kita garis bawahi terlebih dahulu bahwa tidak semua ahli atau tokoh sosiologi mendefinisikan sosiologi secara eksplisit, jelas, dan tertulis. Banyak definisi yang implisit lalu coba dikembangkan oleh pembacanya. Beberapa tokoh bahkan tidak mendeklarasikan dirinya sebagai seorang sosiolog, namun pemikirannya mempengaruhi perkembangan ilmu sosiologi. Tokoh yang berpengaruh tersebut biasanya diinterpretasikan pemikirannya dengan dikelompokkan sebagai sosiolog oleh penulis setelahnya. Adapun pengertian sosiologi menurut para ahli, yaitu pengertian menurut Auguste Comte. Sorry, maaf kalau pembacaannya agak belibet-belibet karena lidah, ya maklumlah, lidah orang Indonesia tidak mengerti dengan nama-nama orang luar. Oke, kita lanjut. Auguste Comte. Comte mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena sosiologi dengan hukum-hukum tepat atau dalam kurung ajek yang menjadi objek investigasinya. Dan pengertian sosiologi menurut Karl Marx. Marx tidak secara eksplisit menulis definisi atau pengertian sosiologi, namun studinya tentang ekonomi menjadi landasan teori-teori sosiologi dalam The Communist Manifesto. Menurutnya, masyarakat atau proletar harus dibebaskan dari penyakit sistem kapitalis yang akan menghancurkan sosiologi, digunakan sebagai alat untuk mengangkat kaum tertindas, melawan penindas, dan mewujudkan cita-cita masyarakat tanpa kelas. Pengertian sosiologi menurut Emile Durkheim. Pengertian sosiologi menurut Durkheim yaitu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta yang institusi sosial. Dan selanjutnya, pengertian sosiologi menurut Max Weber. Weber mendefinisikan pengertian sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan sosial untuk menjelaskan sebab akibat fenomena yang diteliti. Pengertian sosiologi menurut Kingsley Davis. Menurut Davis, definisi atau pengertian sosiologi adalah ilmu pengetahuan umum tentang masyarakat. Pengertian sosiologi menurut Robert Park. Pengertian sosiologi menurut Park
yaitu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku kolektif manusia. Pengertian sosiologi menurut Alban Smale, yaitu pengertian sosiologi menurut Smale adalah sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari relasi sosial. Pengertian sosiologi menurut Marshall Jones mendefinisikan sosiologi sebagai studi tentang relasi individu dengan kelompok sosial. Sosiologi sendiri itu di Indonesia telah dimulai dalam waktu yang sangat lama, pada masa Sri Paduka Mangkunegoro keempat, mengajarkan tentang tata hubungan antara para anggota masyarakat Jawa yang berasal dari golongan berbeda. Dalam ajaran tersebut terdapat banyak aspek sosiologi, khususnya pada bidang hubungan antar golongan. Selain itu, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, juga telah menyumbangkan sosiologi dalam konsep-konsepnya tentang kekeluargaan dan kepemimpinan. Praktik dari ajaran ini diterapkan dalam organisasi pendidikan taman siswa. Kala itu, sosiologi belum dianggap sebagai ilmu yang penting untuk dipelajari, akan tetapi hanya sebatas ilmu membantu untuk ilmu pengetahuan lainnya. Sedangkan dalam Pancasila itu sendiri, sosiologi dipahami sebagai ilmu kehidupan manusia. Di dalamnya dikaji antara lain latar belakang, komposisi, dan pola kehidupan sosial berbagai kelompok dan kelompok orang, serta meneliti masalah sosial, perubahan, dan pembaruan dalam masyarakat. Oke, cukup sekian dari saya tentang pengertian dari sosiologi itu sendiri. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.